kita membahas tentang masalah khitbah. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia artinya meminang atau melamar seorang perempuan untuk dijadikan sebagai seorang istri. Jadi sebelum seseorang itu menikahi seorang perempuan, maka proses yang dilakukan sebelumnya adalah proses khitbah. Jadi seorang laki-laki dia datang kepada seorang wali dari seorang perempuan, kemudian dia menyatakan, mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa dia ingin untuk menikahi perempuan tersebut. Salatullah, salamullah, alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata berniat untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala. Mari kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini, yaitu tentang masalah khitbah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wala yajuzu lan ora wenang apa ayyusarriha yanto terang-terangan sapa wong bi khitbati mu'taddatin, bi khitbah bukan bi khutbah ya, bi khitbati mu'taddatin kelawan ngelamar wong wadon kang laki iddah. Wa yajuzu lan wenang apa ayu arridha yanto ngelamar secara sindiran laha maring mu'taddah, wa yankihaha dan nikahi sapa wong ing mu'taddah ba'dang qidha'i iddatiha ing dalam sause rampunge iddahe mu'taddah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-muallif Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tidak boleh atau haram seorang laki-laki itu menyampaikan lamaran untuk menikah atau khitbah secara terang-terangan kepada seorang perempuan yang masih dalam masa iddah. Dan boleh bagi laki-laki tersebut untuk melamarnya secara ta'rid, sindiran kepada perempuan yang masih dalam masa iddah, kemudian dia menikahinya setelah habis iddah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang masalah khitbah. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia artinya meminang atau melamar seorang perempuan untuk dijadikan sebagai seorang istri. Jadi sebelum seseorang itu menikahi seorang perempuan, maka proses yang dilakukan sebelumnya adalah proses khitbah. Jadi seorang laki-laki dia datang kepada seorang wali dari seorang perempuan, kemudian dia menyatakan, mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa dia ingin untuk menikahi perempuan tersebut. Maka ini yang disebut dengan khitbah. Jadi suatu pernyataan yang berisi keinginan untuk menikahi seorang perempuan, itu namanya khitbah.
bukan khutbah. Kalau khutbah itu apa? Pidato, ceramah, itu khutbah. Ini apa? Khitbah. Jadi dalam bahasa Arab beda harokat meskipun tulisannya sama, itu maknanya sudah berubah. Karena itu harus hati-hati, jangan sampai salah harokat. Nah, khitbah dengan khutbah, meskipun tulisannya sama tetapi beda harokat, maka maknanya juga berbeda, berubah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa rincian tentang masalah khitbah ini. Jadi ada aturannya. Nah, meskipun melamar seseorang, meminang seseorang untuk menjadi seorang istri, itu juga ada aturan-aturannya. Tidak bebas begitu saja, tetapi Islam itu mengaturnya. Nah, yang pertama, mu'allif mengatakan tidak boleh meminang secara tasrih. Jadi di sini meminang itu berarti ada dua macam ya. Yang perlu disampaikan di awal, bahwa khitbah itu atau meminang itu ada dua macam. Yang pertama, artinya tata cara untuk meminang itu ada dua macam. Yang pertama adalah khitbah bit tasrih. Yang kedua adalah khitbah bit ta'rid. Jadi khitbah bit tasrih artinya apa? Yaitu dengan suatu, kalau kita terjemahkan dengan terang-terangan. Maknanya adalah melamar atau meminang seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan suatu perkataan, ya, dengan suatu perkataan yang secara pasti menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan. Jadi meminang dengan menggunakan suatu perkataan yang secara pasti perkataan itu menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan. Itu namanya tasrih. Jadi dia nggak memiliki makna. Perkataan yang dia sampaikan, perkataan pinangan itu tidak mengandung makna kecuali makna keinginan untuk menikahi seorang perempuan tersebut. Itu yang disebut dengan tasrih. Jadi langsung, apa istilahnya, to the point, langsung apa yang diinginkan disampaikan secara jelas, secara terang, tanpa ada kemungkinan mengandung makna yang lainnya. Itu namanya tasrih. Misalnya seorang laki-laki langsung mengatakan, aku ingin menikahi kamu, misalnya. Jadi langsung mengatakan begitu. Atau saya ingin menikahi kamu, atau dia mengatakan kamu mau saya nikahi. Langsung secara jelas itu. Itu kan nggak ada mengandung makna selain keinginan untuk menikah. Karena langsung dia menawarkan, langsung dia menyatakan keinginannya untuk menikahi perempuan tersebut. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini namanya apa? Khitbah bit tasrih. Yang kedua, khitbah itu ada yang disebut khitbah bit ta'rid. Dari arrada yu'arridu ta'ridon. Nah, yang dimaksud ta'rid ini biasa kita terjemahkan dengan sindiran. Nah, sindiran. Ta'rid itu kebalikan dari tasrih. Kalau tasrih tadi dengan sebuah perkataan yang langsung secara pasti menunjukkan keinginan untuk menikah. Kalau ta'rid itu dia menggunakan suatu perkataan yang tidak secara pasti perkataan itu menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang perempuan, tetapi mengandung makna selain itu juga. Tetapi mengandung makna selain melamarnya untuk jadi istri. Itu juga
juga ada makna itu. Artinya dia tidak hanya memiliki satu makna, yaitu menginginkan untuk menikahi perempuan, tetapi mengandung makna yang lainnya juga. Itu namanya apa? Ta'rid. Nah, misalnya seorang laki-laki itu mengatakan kepada seorang perempuan, kamu itu perempuan yang cantik misalnya. Dia mengatakan kamu itu perempuan yang cantik. Ini apa? Ta'rid. Karena seseorang itu kan kalau berkata seperti itu, maka seakan-akan dia menginginkan bahwa perempuan itu menjadi istri dia. Bisa jadi enggak juga. Bisa berarti dia hanya sekedar memuji, atau lisannya itu hanya sekedar misalnya menggombal misalnya, bisa jadi tidak berkeinginan tanpa ada keinginan untuk menikahinya, tetapi dia mengucapkan kata-kata itu terhadap si perempuan itu. Maka ini namanya apa? Ta'rid. Dia sindiran saja, dia mengandung makna antara dia ingin menikahi perempuan tersebut atau makna selainnya, yaitu yang tidak berarti keinginan untuk menikahinya. Atau misalnya laki-laki itu mengatakan semua orang itu suka kepadamu misalnya. Nggak ada, atau dia mengatakan misalnya nggak ada laki-laki yang nggak suka sama kamu. Semua laki-laki pasti suka sama kamu. Termasuk dia juga laki-laki, maka dia juga suka kepadamu. Ini namanya apa? Ini ta'rid juga. Karena secara tidak langsung seakan-akan dia juga mencintai, menyukai perempuan tersebut, dan ingin, kalau sudah menyukai berarti ada kemungkinan mengandung makna dia ingin menikahinya. Tetapi juga mengandung makna selain itu juga, bisa jadi bukan dia yang ingin menikahinya, tetapi orang lain. Dan begitu seterusnya. Jadi kata-kata yang seperti itu namanya khitbah bitta'rid. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa penyampaian khitbah, penyampaian lamaran atau pinangan itu terhadap seorang perempuan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bitasrih, yang kedua adalah bitta'rid, sebagaimana yang tadi kita telah jelaskan. Nah, kemudian al-muallif al-qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tidak boleh melamar seorang perempuan yang masih dalam masa iddah secara ta'rid. Yang nggak boleh di sini apa? Secara ta'rid. Secara pas tasrih. Keliru, saya ulangi lagi. Mu'allif mengatakan tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih dalam masa iddah dengan ta'rid, dengan apa namanya? Dengan khitbah bitasrih. Nah, sebelumnya perlu juga dipahami, jadi seorang perempuan itu kan ada kalanya dia adalah seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang. Satu. Ada kalanya yang kedua, seorang perempuan itu statusnya adalah mu'taddah. Mu'taddah artinya dia sedang dalam masa iddah. Yang sedang dalam masa iddah ini ada kalanya dia dalam masa iddah raj'i karena tolak raj'i, ada kalanya dia dalam masa iddah tolak bain. Ada kalanya seorang perempuan itu adalah dia free. Free itu kosong, nggak ada, dia tidak sebagai statusnya bukan istri orang, juga tidak sedang dalam masa iddah, siap untuk menikah dengan siapa saja. Yang ketiga, maka di sini ada tata cara untuk melamar
atau meminang perempuan tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, mu'allif mengatakan nggak boleh kalau seorang perempuan itu dalam masa iddah. Iddah yang dimaksud di sini, dia baik dalam masa iddah wafat, suaminya baru saja meninggal dunia. Ini maka dia berarti masuk dalam masa iddah. Jika dia itu masih subur, maka berarti berapa? 3 kali suci. Dia masih dalam masa iddah. Atau seorang perempuan itu habis diceraikan oleh suaminya, masih diceraikan 1 atau 2. Berarti ini dia mu'taddah dari tolak raj'i, karena masih ditolak 1 atau 2. Kemudian yang ketiga, dia mu'taddah setelah dia ditolak dengan tolak bain. Bain berarti sudah tolak 3. Ini nanti akan berbeda-beda, berbeda-beda. Tetapi yang pertama bitasrih, seluruhnya nggak boleh. Perempuan yang dalam masa iddah, apakah dia iddahnya karena telah ditinggal mati oleh suaminya, ataukah iddahnya itu adalah iddah setelah ditolak raj'i oleh suaminya? Apakah dia dalam masa iddahnya itu setelah ditolak bain oleh suaminya? Maka seluruhnya yang dalam masa iddah itu seluruhnya tidak bisa dikhitbah secara tasrih. Tidak boleh dipinang secara tasrih. Kalau misalnya seorang perempuan dia masih baru saja ditinggal mati suaminya, nggak boleh seorang laki-laki kemudian datang kepada perempuan itu mengatakan, kamu mau saya nikahi. Nggak boleh mengatakan begitu. Atau dia mengatakan, saya ingin menikahi kamu. Tidak boleh mengatakan seperti itu kepada perempuan yang dia masih dalam masa iddah setelah ditinggal mati suaminya. Atau misalnya habis dia diceraikan suaminya masih cerai 1, 2, apalagi nih, gak boleh bagi dia untuk mengatakan saya ingin menikahi kamu. Secara tasrih seperti itu tidak diperbolehkan. Atau habis perempuan itu diceraikan oleh suaminya dengan tolak bain, sudah talak 3, dia masih dalam masa iddah, maka gak boleh bagi seorang laki-laki mengatakan dengan khitbah, dengan tasrih, aku ingin menikahimu. Berkata seperti itu kepada perempuan tersebut, itu tidak diperbolehkan. Kecuali dalam tolak raj'i, itu boleh bagi mantan suaminya untuk khitbah secara tasrih. Bagi siapa? Bagi mantan suaminya. Karena kan ketika ketika seorang perempuan itu dalam masa iddah, yang iddahnya itu dikarenakan ditolak 1 atau 2, itu masih menjadi hak bagi suami untuk merujuknya. Masih menjadi hak bagi suami, mantan suaminya itu untuk merujuknya. Kalaupun dia langsung merujuknya, misalnya, maka itu apa hukumnya? Boleh. Dia boleh, meskipun bahkan istrinya itu, mantan istrinya itu misalnya tidak setuju, dan memang nggak boleh menolak. Mantan istrinya itu misalnya, saya nggak mau kamu rujuk, nggak bisa. Kalau tolaknya masih 1 atau 2 yang disebut dengan tolak raj'i. Kalau masih ditolak 1, maka misalnya suami mengatakan, kamu saya rujuk kembali, istri nggak boleh menolak, nggak boleh mengatakan saya nggak mau kamu rujuk, nggak bisa. Atau masih ditolak 2, kemudian suami mengatakan kamu saya rujuk di masa iddah, maksudnya si suami mau mengatakan kamu saya rujuk kembali, itu nggak boleh.
si istri menolak, karena ini statusnya di sini masih menjadi hak suami untuk merujuknya jika masih tolak 1 maupun tolak 2. Nah, maka kalau misalnya si mantan suaminya itu kemudian merujuknya lagi, itu boleh. Atau apalagi dia cuma mengungkapkan saya ingin menikahimu, jika nanti sudah habis iddah saya ingin menikahi kamu. Karena kalau belum habis masa iddah kan langsung bisa rujuk. Maka yang seperti itu diperbolehkan bagi sahibul iddah, yaitu mantan suaminya tersebut. Nah, tetapi bagi orang lain yang bukan mantan suaminya, ini kita bicara orang perempuan yang dalam masa iddah tolak roj'i, ya, kita bicara ini. Nah, bagi orang lain nggak boleh dia untuk melamarnya. Kenapa? Karena ini masih menjadi hak dari siapa? Dari mantan suaminya. Kalau masih 1, 2 ini, orang lain jangan mendekat dulu. Ini masih menjadi hak dari mantan suaminya untuk dia merujuk atau tidak merujuk mantan istrinya tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini khusus untuk tolak, atau untuk perempuan mu'taddah, perempuan dalam masa iddah yang diakibatkan dari tolak roj'i. Tapi kalau tolaknya adalah tolak bain, sudah tolak 3 misalnya, atau ditinggal mati oleh suaminya, maka dalam masa iddah siapa saja itu tidak boleh untuk menkhitbah atau melamar perempuan itu secara tasrih. Tidak boleh melakukannya secara tasrih, dengan kata yang langsung menunjukkan keinginan atau ajakan untuk menikah. Itu tidak diperbolehkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jika seseorang itu tidak dalam masa iddah, seorang perempuan itu tidak dalam masa iddah, atau begini sebelumnya, atau perempuan itu dalam masa iddah, maka diperbolehkan selain roj'i, perempuan itu dalam masa iddah karena ditolak bain dengan tolak bain, atau ditinggal mati oleh suaminya, dia masih dalam masa iddah. Tadi nggak boleh nggak boleh dipinang secara tasrih, tapi boleh dipinang secara ta'rid. Tapi ingat, itu bukan yang dia mu'taddah dari tolak roj'i. Kalau masih 1, 2, maka tasrih ataupun ta'rid nggak boleh. Ya, bisa difahami? Jadi misalnya seorang perempuan itu masih ditolak 1 atau 2, maka nggak boleh orang lain selain suaminya itu melamarnya dengan tasrih maupun ta'rid, nggak boleh. Dengan sindiran atau dengan terang-terangan nggak boleh. Kenapa? Karena perempuan yang masih dalam masa iddah raj'i itu masih menjadi hak suami, mantan suami maksudnya. Masih menjadi hak dari mantan suaminya. Karena itu orang lain tidak boleh untuk melamarnya baik secara tasrih maupun secara ta'rid. Itu untuk siapa? Perempuan yang masih dalam masa iddah karena ditolak roj'i, tolak 1 atau 2. Udah. Sekarang kalau perempuan itu masih dalam masa iddah, tetapi iddahnya itu dikarenakan tolak bain. Kalau sudah tolak bain kubro sudah 1, 2, 3, sudah 3, ya, sudah tolak 3. Artinya kan dia
suami sudah nggak punya hak kan untuk kembali. Meskipun habis masa iddahnya pun kan dia tidak bisa menikahinya kecuali jika sudah melampaui 5 tahapan. Dia udah nggak punya hak lagi mantan suaminya untuk merujuknya. Nah, kalaupun menikah pun harus dinikahi oleh orang lain dulu. Nah, di sini apa? Atau misalnya ditinggal mati oleh suaminya, kan nggak mungkin hidup lagi suaminya. Maka jelas ini nggak akan dinikahi oleh mantan suaminya atau dirujuk oleh mantan suaminya karena sudah mati. Nah, maka di sini apa? Boleh bagi seorang laki-laki lain untuk menyampaikan khitbahnya, lamarannya secara ta'rid, karena dia masih dalam masa iddah. Jadi boleh dia mengatakan misalnya kepada perempuan itu, semua orang ingin untuk menikahi kamu, nggak ada laki-laki yang nggak suka sama kamu. Misalnya dia menyampaikan seperti itu untuk menyindir bahwa dia ingin menikahi dia jika masa iddah dia sudah berlalu, sudah habis. Maka itu boleh dilakukan. Apa? Secara apa? Ta'rid. Kepada siapa? Perempuan yang masih dalam masa iddah, tapi iddahnya adalah iddah tolak bain atau ditinggal mati suaminya. Tapi kalau yang pertama tadi, dia mu'taddah dari tolak raj'i, maka di sini hanya suaminya yang boleh, baik secara tasrih atau ta'rid, yang boleh hanya mantan suaminya. Yang lain belum boleh masuk, karena perempuan yang masih dalam masa iddah karena tolak 1 dan 2 atau tolak raj'i itu masih menjadi hak dari mantan suaminya tersebut. Nah, saya kira sudah jelas. Nah, semoga, karena ini ada beberapa istilah yang banyak sehingga dikhawatirkan ada kejumbuhan, sehingga kita ulang-ulang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sini ada 2 tadi. Ada perempuan mu'taddah karena ditolak raj'i, nggak boleh dikhitbah dengan tasrih atau ta'rid selain oleh suaminya, mantan suaminya. Yang kedua, perempuan mu'taddah karena ditolak tolak 3 bain atau ditinggal mati oleh suaminya, maka boleh dikhitbah secara ta'rid, tidak boleh dikhitbah secara tasrih. Nah, seperti yang disebutkan di sini, secara umum semua perempuan yang masih dalam masa iddah maka tidak boleh dikhitbah secara tasrih. Nah, semuanya. Nah, sedangkan rincian berikutnya ada perbedaan perempuan mu'taddah dari tolak raj'i dan perempuan yang mu'taddah dari tolak bain dan mutawaffa yang ditinggal mati oleh suaminya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perempuan yang statusnya adalah istri orang, maka sama sekali tidak boleh dikhitbah. Sama sekali tidak boleh dikhitbah. Ini yang kedua. Statusnya istri orang, nggak boleh dia mengatakan misalnya saya ingin menikahi kamu, tinggalkan aja suami kamu itu misalnya. Maka itu nggak boleh. Nggak boleh mengatakan saya ingin menikahi kamu, itu tasrih. Juga nggak boleh dia ta'rid misalnya, semua laki-laki menunggu kamu, ingin menikahi kamu misalnya, menunggu janda kamu misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan juga karena dia masih istri orang. Jelas tidak diperbolehkan. Yang ketiga tadi mu'taddah, yang kedua apa? Istri orang. Yang ketiga yang free tadi, dia sudah dia masih gadis misalnya, masih gadis, belum pernah menikah. Yang kedua dia janda,
yang sudah habis masa iddahnya, sudah lewat, sudah ditinggal mati suaminya setahun yang lalu misalnya, atau sudah ditolak istrinya, mudahnya ya setahun yang lalu sudah diceraikan. Kalaupun tolak 1 atau tolak 2 juga sudah berlalu, sudah nggak dirujuk lagi setahun yang lalu. Kalau tolaknya 3 juga sudah setahun yang lalu misalnya, sudah lama, artinya masa iddahnya sudah lewat. Masa 3 kali suci itu sudah lewat. Maka di sini apa? Boleh bagi seorang laki-laki untuk menyampaikan khitbah kepadanya, baik secara tasrih maupun ta'rid. Boleh langsung to the point, langsung mengatakan saya ingin menikahi kamu, maukah kamu saya nikahi misalnya, itu langsung disampaikan, itu diperbolehkan. Karena apa? Dia memang statusnya adalah free tadi, udah nggak ada penghalang untuk menikah. Sekarang dilamar nanti sore langsung dinikahi juga boleh, atau sekarang dilamar langsung dinikahi juga boleh. Karena apa? Nggak ada penghalang sama sekali bagi dia untuk menikah, nggak ada penghalang. Kalau dia sedang dalam masa iddah ada penghalangnya, yaitu dia masih dalam masa iddah, dinikahi hari itu juga nggak boleh, harus sudah habis masa iddahnya dulu. Nah, jadi kalau ada misalnya seorang laki-laki ingin ingin menikahi seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, maka silahkan dilakukan secara ta'rid. Misalnya khawatir nih nanti kedahuluan orang ini. Ini misalnya janda kembang masih muda, cantik lagi. Ini kalau saya nggak cepat-cepat menyampaikan, nanti keburu orang lain menyampaikan. Maka dia secara cepat dengan ta'rid, tapi nggak boleh secara tasrih. Nanti saking bernafsunya misalnya langsung disampaikan saya ingin menikahi kamu, jangan terima yang lain misalnya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi dia harus secara boleh secara ta'rid, dengan apa tadi, dengan perkataan yang merupakan sindiran bahwa dia ingin menikahi perempuan tersebut. Karena kan bisa jadi kasusnya seperti itu. Orang kalau nggak paham, orang yang nggak paham begitu suaminya mati, langsung dia takut didahului orang, langsung dia menyampaikan keinginannya untuk menikahi perempuan tersebut. Yang perempuan aja masih susah, ini sudah langsung dilamar lagi, orang datang mengganggu dia menyampaikan lamarannya bitasrih. Itu tidak diperbolehkan dalam agama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sudah rinciannya sudah kita sampaikan. Kemudian yang harus diperhatikan adalah bahwa seseorang itu tidak boleh menkhitbah atau menyampaikan pinangan kepada seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain, yang sudah dilamar oleh orang lain, yang sudah dikhitbah oleh orang lain, dan sudah ada jawaban dari walinya, sudah diterima. Artinya jawaban bukan jawaban tidak, tapi jawaban iya. Jadi sudah dalam pinangan orang lain, itu nggak boleh. Misalnya si A itu telah melamar si B, sudah dilamar. Orang tuanya walinya sudah mengatakan iya, lamarannya saya terima misalnya. Jadi berarti sudah fix, dia menjadi pinangan dari si A, si B ini menjadi pinangan dari si A. Maka nggak boleh kemudian ada si C itu datang melamarnya, nggak boleh. Mentang-mentang si C ini misalnya lebih tampan, atau si C ini misalnya lebih kaya,
Yang tadi yang melamar yang pertama bawa sepeda motor. Kemudian yang kedua sudah diterima tapi. Kemudian yang kedua datang membawa mobil. Nah ini kan jadi bahaya ini. Bahayanya apa? Bisa berubah pikiran bapaknya ini atau walinya, perempuannya juga bisa berubah pikiran. Kadang karena sering seseorang itu berubah pikiran karena harta. Nah, karena harta. Ini gimana nih? Kita batalkan aja yang pakai sepeda motor tadi. Ini kan kaya, sudah kaya, tampan lagi dan seterusnya. Nah, ini kalau itu diperbolehkan, maka itu akan merusak tatanan. Merusak tatanan apa? Tatanan pergaulan sesama muslim. Karena pasti yang pertama akan marah. Yang pertama akan marah, bisa datang ke dukun dia, bisa disantet yang itu meskipun itu haram ya. Yang kedua ini, kenapa? Dia sudah ketika seseorang laki-laki melamar seorang perempuan, itu kan mau berangkat saja sudah dak-dik-duk, artinya ini nanti diterima apa enggak, dia mau menembak atau mau menyampaikan lamaran, itu sudah takut. Ini nanti diterima apa enggak ya, diterima apa enggak ya. Begitu sudah diterima, itu pasti gembiranya luar biasa, sangat bergembira. Nah, ketika dia pulang diserobot oleh orang lain, nah itu pasti apa? Hatinya akan sangat marah, dan itu akan bisa bertengkar, bisa saling membunuh, bisa saling bermusuhan antara laki-laki yang pertama dan laki-laki yang kedua. Apalagi yang kedua kemudian ternyata menjadikan walinya atau menjadikan perempuan itu berubah pikiran sehingga membatalkan khitbah yang pertama, kemudian menerima khitbah yang kedua. Maka ini nanti akan menjadikan pergaulan yang tidak baik di antara sesama muslim. Karena itulah maka dalam Islam hal itu dilarang. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhtib ala khitbati akhihi illa ayyadzana lahu. Dalam sebuah riwayat seperti itu punya lafaz hadisnya. La yabi ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtib ala khitbati akhihi illa ayyadzana lahu. Tidak boleh seseorang itu mengkhitbah, melamar lamaran orang lain, saudaranya sesama muslim, nggak boleh, kecuali illa ayyadzana lahu, kecuali jika laki-laki yang pertama yang mengkhitbah itu memberikan izin. Misalnya, silahkan kamu masuk aja, saya sudah ada yang lain, misalnya saya mau melamar yang lain aja, kamu silahkan masuk misalnya. Berarti apa? Memberi izin. Kalau sudah memberi izin, maka boleh bagi laki-laki kedua untuk masuk untuk melamar perempuan tersebut. Tetapi kalau yang pertama tidak memberi izin, meskipun itu memang belum jadi istrinya, tetapi kan sudah ada persetujuan, sudah ada persetujuan untuk menikah, itu namanya khitbah, itu seperti itu. Sudah ada persetujuan, maka jika sudah ada persetujuan, tidak boleh orang lain untuk masuk, kecuali dengan izin laki-laki yang pertama. Karena bisa jadi laki-laki yang pertama itu membatalkan, bisa. Karena dia punya pandangan lain yang lebih solihah atau yang lebih cantik misalnya, maka dia lepaskan itu untuk temannya. Kasihan teman saya, paling nggak laku nanti kalau bukan sama dia misalnya. Kalau saya kan siapa saja bisa mau misalnya, kalau dia kasihan, ya udah saya kasihkan teman saya misalnya. Maka itu apa? Itu boleh, karena apa? Sudah ada izin dari pengkhitbah yang pertama. Atau misalnya belum diterima oleh walinya, memang sudah dikhitbah, laki-laki si A tadi datang kepada si B, sudah menyampaikan lamaran, tapi walinya mengatakan, tunggu dulu ya, kami pikir-pikir dulu.
tunggu nanti sebulan lagi lah, kami pikir-pikir dulu, karena banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan, atau ada kemungkinan nanti ada yang datang lagi untuk melamar anaknya itu, misalnya. Maka di sini apa? Di sini masih bisa orang kedua itu untuk masuk melamar perempuan itu. Kenapa? Meskipun dia sudah dilamar, tetapi lamaran orang pertama itu belum diterima. Belum diterima. Yang nggak boleh tadi apa? Melamar perempuan yang sudah dilamar dan sudah diterima, lamarannya sudah disetujui. Itu yang nggak boleh. Tetapi jika sudah dilamar namun belum disetujui, maka itu apa? Itu masih boleh untuk dilamar orang lain. Demikian juga jika diberi izin oleh pelamar yang pertama, meskipun sudah disetujui tetapi diberi izin, maka itu boleh untuk dilamar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hal yang penting untuk kita sampaikan. Yaitu terkait apabila ada seseorang itu ingin menikah dengan orang lain tentunya. Seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki, atau seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan. Kemudian kita mengetahui, atau dilamar lah ya, kita bicara tentang khitbah. Jadi ada seorang perempuan kemudian didatangi oleh seorang laki-laki, dilamar. Dia belum menerima lamaran itu, masih mempertimbangkan. Kemudian kita mengetahui bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak baik. Yang melamar perempuan itu adalah laki-laki yang nggak baik. Misalnya akidahnya nggak rusak, misalnya akidahnya nggak baik, atau misalnya laki-laki itu agamanya tidak baik, bukan laki-laki yang yang soleh, berilmu agama pun tidak, yang nanti bisa menjadikan perempuan itu akan akan susah dunia akhirat. Karena jika seorang suami itu tidak paham agama, bagaimana dia akan menjaga keluarganya dari api neraka? Sementara Allah di dalam Al-Quran memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga keluarga, istri dan anak-anak dari api neraka itu adalah dengan ilmu agama, dengan mengajari mereka ilmu agama. Nah, kalau seorang suami saja sudah nggak paham tentang ilmu agama, nggak tahu akidah yang benar mana, yang akidah yang salah mana, dia nggak tahu. Dia juga nggak tahu sholat, nggak tahu puasa dengan benar, dan seterusnya. Ilmu fardu ain dia nggak paham. Ilmu fardu ain laki-laki itu tidak paham misalnya. Apalagi kewajiban dia sebagai seorang suami terhadap istrinya, dia nggak paham. Kita tahu ini laki-laki bodoh. Ada perempuan solehah, paham agama misalnya, tapi yang melamarnya seperti itu. Kemudian kita tahu, maka bagaimana sikap kita? Boleh bagi kita untuk menasihati perempuan itu untuk tidak menerimanya. Boleh. Sebagaimana juga boleh kita, kalau kita melihat misalnya ada seseorang yang mau jualan atau mau membeli sesuatu di toko fulan misalnya. Kemudian kita tahu, oh orang itu kalau jualan suka menipu. Maka di sini apa? Boleh bagi kita untuk memperingatkan. Ini namanya tahdzir. Namanya apa? Tahdzir, untuk memperingatkan orang yang beli, jangan beli ke si fulan itu. Orang itu suka menipu begini dan begini. Tapi secukupnya, jangan ditambah-tambahi sesuatu yang enggak. Jadi secukupnya. Memang yang sesuatu yang misalnya, oh dia suka menipu timbangan misalnya.
Jangan menikah dengan laki-laki itu nggak paham agama misalnya. Jangan menikah dengan laki-laki itu miskin, nggak punya harta sama sekali, pengangguran nggak sukses, bukan pengangguran sukses, pengangguran yang nggak sukses. Jangan menikah dengan laki-laki itu suka memukul perempuan, kasar, suka memukul perempuan misalnya. Maka ini apa? Hukumnya boleh. Tahdzir seperti ini hukumnya apa? Boleh. Apalagi kalau ada seseorang misalnya dalam masalah lain, ada seseorang mau belajar ilmu agama kepada si fulan. Kemudian kita tahu si fulan itu Wahabi, akidahnya rusak. Kita tahu si fulan itu suka berfatwa tanpa ilmu. Kita tahu si fulan itu suka berfatwa tanpa ilmu. Si fulan itu ilmunya nggak bersanad, nggak ada sanadnya, nggak pernah ngaji. Si fulan itu gurunya adalah Google saja misalnya. Kita tahu itu misalnya. Maka kita boleh di sini mengatakan, awas, kamu jangan belajar ke sana. Kamu jangan belajar ke sana. Itu kalau orangnya begini dan begitu dan seterusnya. Boleh kita menyebut keburukan orang tersebut dalam rangka memperingatkan seseorang agar dia tidak belajar ke orang tersebut. Kenapa? Karena ini dalam rangka menjaga. Jangan sampai nanti dia belajar, bukan berarti kita iri, bukan berarti kamu kalau belajar harus kepada saya, nggak boleh kepada yang lain misalnya. Bukan semata-mata itu, tetapi apa? Untuk menjaga orang ini jangan sampai nanti tersesat sebagaimana gurunya, karena gurunya adalah dhalun mudillun. Atau jangan sampai seseorang itu nanti membeli sesuatu dari sana kemudian tertipu sehingga dia merugi. Atau jangan sampai perempuan ini kemudian menikah dengan laki-laki tersebut, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti dia akan menyesal setelah menikah, ternyata suaminya ini dan begitu, memiliki sifat-sifat yang buruk, tidak bisa membimbing dia, tidak bisa suka memukul dia misalnya, nggak bisa memberi nafkah kepada dia. Maka ini nanti kan kasihan seorang muslimah kemudian salah dalam memilih pasangan, akhirnya celaka dia dalam keluarganya. Bahkan lebih celaka jika kemudian ternyata suaminya itu orang yang tidak paham tentang ilmu agama misalnya, atau suaminya itu bahkan akidahnya rusak. Maka ini jika bisa merusak si perempuan itu dunia akhirat. Karena seorang perempuan ini mudah berubah, mudah terpengaruh oleh laki-laki, suaminya. Karena itulah dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang kenyataannya tentu tidak semuanya, tetapi pada umumnya saya mengamati, kalau ada misalnya perempuan sudah mondok 10 tahun, 20 tahun di pondok, sudah paham agama, begitu mendapatkan suami orang bodoh misalnya, begitu mendapatkan suami orang bodoh, maksudnya nggak paham ilmu agama, nggak pakai lama, nggak pakai lama, paling sebulan 2 bulan itu terkadang sudah lepas, kerudungnya sudah dilepas, kemudian bahkan bisa lebih dari itu. Bahkan kitabnya sudah nggak pernah dibuka lagi, sudah nggak murojaah lagi, dan begitu seterusnya. Itu banyak sekali terjadi yang seperti itu. Karena itu seorang perempuan harus betul-betul kalau memilih suami itu adalah suami yang pasti seakidah. Yang kedua harus orang yang beragama dan juga mengamalkan ilmunya, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau enggak, mudah sekali terpengaruh itu. Sebentar saja terpengaruh. Saya katakan tadi, enggak pakai lama, enggak sampai setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan aja, rata-rata sudah berubah. Kecuali kalau
sangat kuat betul ya, bisa mempengaruhi suaminya kalau memang betul-betul kuat. Tetapi kalau perempuan biasa pada umumnya itu sangat mudah terpengaruh oleh suami. Bahkan dalam masalah akidah, dia ahlus sunnah wal jamaah, menikah dengan laki-laki wahabi nggak pakai lama juga dia sudah bisa terpengaruh oleh suaminya. Karena itu kalau kita mengetahui hal yang seperti itu, maka kita peringatkan, awas, jangan menikah dengan dia, laki-laki masih banyak. Kalau perlu saya juga siap misalnya. Kalau itu guyonannya seperti itu. Maksudnya bukan semata-mata untuk kepentingan dia, tetapi ya kan laki-laki masih banyak. Kalau perlu saya carikan laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Kalau perlu saya carikan, seperti itu. Ini berdasarkan hadis ya. Ini apa yang kita sampaikan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia sudah dipinang oleh 2 orang laki-laki. Keduanya belum diterima lamarannya karena masih dipertimbangkan. Dilamar oleh 2 orang laki-laki. Kemudian namanya yang pertama itu Muawiyah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah namanya. Kemudian yang kedua namanya Abu Jaham. Itu yang 2 laki-laki yang melamar perempuan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amma Muawiyah fasa'luka la mala lahu wa Abu Jaham darrabun lin nisa inkahi Usamah. Beliau mengatakan, kalau Muawiyah itu orangnya fakir, nggak punya uang sama sekali, nggak punya harta sama sekali. Nanti kamu bisa susah menikah dengan itu secara nggak langsung. Sementara Abu Jaham itu dzarrab lin nisa, itu suka mukul perempuan. Kamu menikah dengan Usamah saja. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan boleh, berarti kita memperingatkan orang. Kalau kita melihat seseorang itu dilamar oleh seorang laki-laki yang itu nggak baik, maka kita boleh untuk memperingatkan dia. Karena kalau seseorang sudah salah pilihan, apalagi zaman sekarang banyak orang menikah itu via medsos. Kamu menikah dengan siapa? Kenal di mana? Di Facebook saya kenalnya. Jadi hanya mengenal melalui Facebook, lewat WA dan seterusnya. Nah, ini rawan sekali. Siapa saja orang kalau lewat media itu cuma ngomong apa saja, itu dia boleh dia bisa saja mengatakan mengatakan seolah-olah dia orang yang baik, seakan-akan dia orang yang lembut, orang yang bisa saja orang mengatakan seperti itu. Kan bisa disetting, berkata itu betapa banyak sekarang orang penipu itu. Bukan hanya menipu dalam masalah pernikahan, dalam masalah muamalah yang lainnya, dalam jual beli, betapa banyak WA kalian itu dihubungi oleh orang-orang, tolong di save nomor saya dan sebagainya, yang kemudian ujung-ujungnya dia menipu dalam uang, dia menipu dalam banyak masalah. Karena itu kita harus waspada, harus kita betul-betul mengenal orang yang akan menjadi pasangan kita sebelum seseorang itu betul-betul menikahinya. Kenal betulan, bukan kenal-kenalan yang hanya melalui media sosial yang bisa saja fotonya saja diganti, bisa seperti yang kemarin kita sampaikan. Di Facebooknya fotonya luar biasa, ternyata foto artis atau foto orang lain yang dipampang seakan-akan dia, padahal jauh orangnya dengan foto yang ada di situ. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Waktu sudah lewat. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.